Perempuan ini tidak mampu menahan kesedihan saat mengingat ayahnya dihabisi oleh ibunya sendiri bersama 3 orang lain. Memori pertikaian dalam keluarga ini membuat dirinya hancur di tengah reka ulang yang digelar polisi di lokasi kejadian di Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto Timur, Banyumas, Jawa Tengah. Keluarga tidak pernah menyangka di usia senja sang ayah inisial EMS 67 tahun dan ibunya IY 61 tahun terlibat konflik yang berujung kematian sang ayah. Dalam reka ulang terungkap, IY sang istri menghabisi suaminya dibantu seorang pria teman dekatnya dan 2 pria lain. Dalam reka ulang terungkap, sang istri bersama tersangka lain merencanakan pembunuhan suaminya sendiri. Polisi mengungkap motif sang istri bersama teman dekatnya ingin menguasai harta EMS yang memiliki bengkel mobil. Kejadian Sabtu 27 Juni 2026 mengoyak ketenangan warga. Korban dilaporkan istrinya berinisial IY meninggal akibat perampokan. Kami menelusuri kasus pembunuhan ini dengan mendatangi lokasi. Didampingi Ketua RT, saya melihat lokasi kamar tidur tempat korban ditemukan meninggal. Di kamar inilah pertama kalinya warga menemukan korban Ediono Subagio meninggal dunia setelah istri korban Ispayanti melaporkan jika suaminya meninggal dunia akibat terjadinya perampokan. Pembunuhan terhadap korban dinilai cukup rapi. Peristiwa ini tidak diketahui meski posisi rumah warga berhimpitan dengan rumah korban. IY, istri EMS, memberitahukan ke warga jika suaminya meninggal. Namun saat warga melihat kondisi korban, mereka mulai curiga karena di tubuh EMS terdapat sejumlah luka yang justru mengindikasikan penganiayaan. Setelah itu istrinya tuh bilang, kalau bisa tuh cepat-cepat dimandikan, dikubur kasih aja, biar nggak ketahuan sama polisi gitu. Takut ada polisi datang. Ini nanti motor saya juga hilang, gitu. Hilang di mana tuh? Dia di garasi, gitu. Nah, setelah itu saya ke atas, naik ke atas. Nah, atas lihat ke atas, ternyata pintu garasinya masih utuh. Di mata warga, pasangan kakek dan nenek ini terlihat tertutup. Mereka jarang mengikuti kegiatan sosial di lingkungan. Warga beranggapan hal ini terjadi karena keduanya lansia dan korban sering sakit-sakitan. Namun, beberapa waktu terakhir, warga melihat IY sering pergi meninggalkan rumah. Namun warga tidak mengetahui kemana perginya. Gelagat ini ternyata juga dirasakan anak perempuan korban. Pasalnya, setiap dirinya mengirimkan uang, diduga tidak digunakan untuk kebutuhan bersama ayahnya. Namun, selalu habis entah kemana. Perasaan sang anak juga terusik karena dari hari ke hari, suasana di rumah semakin tidak nyaman. Kalau sertifikat memang saya bawa, Pak. Karena udah feeling banget itu bakalan ada yang nggak bener gitu. Makanya saya bela-belain pulang. Dibawa sertifikat? Tak bawa ke Kalimantan. Dia beli kabel, dipasang aja Pak. Iya, soalnya kan sempat juga itu juga katanya kan udah ungkapan udah tak tangkap aja bapak gitu kan gitu. Itu kemungkinan bisa seperti itu karena saya juga kena. Kondisi kematian korban Ediono Subagio yang tidak wajar serta adanya luka-luka lebam di sebagian wajah korban dan luka jeratan di leher dan juga alat bukti seperti benda tumpul dan kabel yang ditemukan di lokasi kejadian menjadi awal terungkapnya jika korban meninggal bukan karena perampokan namun menjadi korban pembunuhan. Berpacu dengan waktu, polisi membongkar kasus pembunuhan yang ternyata didalangi IY bersama AR, pria teman dekatnya. Aksi sadis ini juga dibantu 2 pria lain. Belakangan terungkap kawanan ini adalah warga Lebak, Pandeglang, Banten. Polisi menangkap kawanan pelaku di rumahnya masing-masing. AR yang menjadi otak pembunuhan bersama IY ternyata residivis yang sudah 2 kali masuk penjara dengan kasus penganiayaan hingga menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan terkuak, motif pembunuhan dipicu hubungan tersangka IY dengan AR serta keinginan keduanya untuk menguasai harta milik korban yang berprofesi sebagai pemilik bengkel mobil.
Rencana untuk menghabisi nyawa korban sudah direncanakan sejak 6 bulan lalu dengan berbagai cara, mulai dari memberi suntikan bius hingga menyantet. Namun, semua upaya gagal. Dengan tersangka sebanyak 4 orang yang berasal dari 2 wilayah yang berbeda, yaitu Kabupaten Banyumas dan Provinsi Banten. Motif dari pembunuhan berencana ini adalah motif asmara dan motif ingin menguasai harta korban. Kakek EMS telah dimakamkan di tempat pemakaman umum Kelurahan Arcawinangun, Kecamatan Purwokerto, Banyumas. Hubungan asmara serta ingin menguasai harta menjadi motif dari kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh IHF bersama pria kasih gelapnya terhadap Ediono Subagio. Hasil otopsi menunjukkan jika korban meninggal dunia bukan karena perampokan, namun akibat pukulan benda tumpul dan juga jeratan kabel di lehernya. Kini para tersangka telah menjalani tahanan di Mapolresta Banyumas, dan jika nanti para tersangka ini terbukti melakukan pembunuhan berencana, maka mereka bisa dijerat dengan hukuman mati atau hukuman seumur hidup. Akhirnya keluarga korban menyerahkan kasus ini ke penegak hukum agar kawanan pelaku bisa dihukum seberat-beratnya. Keluarga berharap keadilan bisa berpihak kepada korban. Imam Amarwoto, Banyumas, Jawa Tengah.